Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen kembali ke kursi. Tapi meski begitu, Ye Chen juga menarik banyak perhatian. 9 juta batu roh. Terlalu banyak orang mengerang dan diam-diam mengatakan bahwa kali ini acara perjudian batu, anak itu benar-benar luar biasa. Apakah pelelangan akan berhenti karena masalah ini? Di platform, tetua pelelangan yang mengumpulkan 9 juta batu roh tampaknya dalam suasana hati yang baik, dan mengeluarkan batu lagi. Batu nomor 252, dengan harga awal 100.000 yuan, mulai dilelang sekarang. 150.000, 300.000. Begitu batu itu dikeluarkan, suara teriakan turun satu demi satu. Namun, terlalu banyak batu berikut, meskipun persaingannya juga sangat ketat, mereka tidak sebagus Ye Chen yang mendebarkan sehingga menghabiskan 9 juta batu roh. Yang lebih menyakitkan bagi tetua pelelangan itu adalah bahwa di antara terlalu banyak batu berikut, harta itu pada dasarnya tersembunyi. Melihat lelang batu terus berlangsung, Tai melihat Ye Chen hanya diam saja. Tai dan Wu Sanpao memandang Ye Chen satu demi satu, dan melihat dengan sedikit depresi, "Kamu tahu ada di dalam batu itu, kenapa tidak menawarnya?" Ye Chen berkata, "Jika aku punya uang, aku takkan diam saja." Ye Chen memarahi dengan marah. "Itu berarti uangmu habis semua setelah mengeluarkan 9 juta batu roh." Memang, Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Ye Chen diam saja dan tidak menawar, dan melihat ada harta, karena sudah miskin. 100.000. Saat ketiganya berbicara omong kosong, pelelangan masih berlangsung. Meskipun harganya tidak tinggi, pelelangannya sangat panas. Waktu berlalu perlahan, dan langit di luar menjadi gelap, tetapi area pelelangan masih megah, seperti siang hari. Selama periode ini, banyak kenalan lama Ye Chen menawar batu, memikirkan tiga bersaudara dari keluarga Yuan di kota tua Changlang, penguasa Changyu di Aula Haus Darah, dan Situ Jin dari keluarga Situ. Tidak bisa menunggu begitu saja, begitu banyak harta, harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Ye Chen berbaring di atas meja, matanya berputar perlahan. Berpikir tentang itu, Ye Chen mengejutkan Wu Sanpao dan Tai. Keduanya sekarang keras kepala, berbaring di atas meja satu persatu, saling menatap dengan sepotong batu berisi harta karun yang disembunyikan. Selain itu, ketika Ye Chen melihatnya, keduanya juga memahaminya dalam hitungan detik, dan mereka mengeluarkan semua uang. Mengerti. Ye Chen dengan sadar memutar kepalanya lagi. Selanjutnya, ekspresi mereka bertiga cukup indah. Mereka menyikat dan mengaduk-aduk meja dengan rapi dan rapi. Mereka juga menyaksikan sebuah batu diambil. Lelang lebih panas dari yang diharapkan, tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada hubungannya dengan mereka selanjutnya. Batu No. 3517, dengan harga awal 100.000 yuan, mulai dilelang sekarang. Tetua lelang, mengeluarkan batu. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan kapas ditancapkan ke dalam lubang hidung. Bagi orang luar, dianggapnya seperti mimisan. Sambil menutupi hidungnya, Ye Chen mengeluarkan sapu tangan dari tangannya dan melemparkannya ke Biyou, yang sedang duduk di meja di sebelahnya. Ye Chen tiba-tiba melemparkan sapu tangan untuk membuat Biyou menutupi hidungnya. Melihat Ye Chen untuk alasan yang tidak diketahui, Biyou masih tanpa sadar mengambil sapu tangan, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. 800.000. 1 juta.
1,2 juta. Di lapangan, persaingan sekarang sangat sengit, dan suara-suara tawar-menawar satu demi satu, dan mereka kewalahan. Melihat bahwa batu itu sangat besar, semua orang memutuskan bahwa ada harta di dalamnya, dan itu adalah peningkatan yang menyelamatkan jiwa. Dalam waktu kurang dari 10 detik, harga batu besar itu naik menjadi 2 juta. Seorang lelaki tua menawar 2,5 juta. Bagaimanapun, suara yang sangat kuat membanjiri semua suara. Ucapan ini membuat penonton terdiam. Secara kebetulan, tawaran kali ini masih lelaki tua bernama Newbie yang telah menghabiskan 2 juta batu roh sebelumnya. Batu ini, milikku. Newbie masih melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang menawan. Di tempat kejadian, tidak tahu apakah dia takut dengan kekuatannya atau karena orang lain, tidak ada yang menaikkan harganya. Melihat tidak ada lagi yang menaikkan harga, tetua lelang yang berdiri di atas batu itu melihat sekeliling. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Melihat ini, tetua lelang itu menatap Newbie lagi dan tersenyum. Taoyou, bisakah kamu memotongnya secara terbuka? Potong semuanya, potong sekarang, Newbie berkata dengan cemas dan marah, masih kesal dengan pemborosan 2 juta roh sebelumnya. Taoyou, bertaruh pada 3 poin untuk kekuatan dan 7 poin untuk keberuntungan. Jangan marah. Aku yakin batu itu mengandung harta. Tetua lelang tidak mengatakan apa-apa. Dia membalikkan tangannya dari pisau batu, lalu mengambilnya dan menjatuhkannya, memotong sepotong batu besar. Klik, klik. Suara-suara seperti itu terus berdering, dan teknik tetua lelang itu sangat terampil. Tembakannya cepat dan akurat, dan lapisan kulit batu dipotong sementara dia terus melambaikan pedangnya. Perhatian semua orang tertuju pada batu itu, dan saya ingin melihat apakah batu sebesar itu dapat memotong harta karun yang unik. Kita harus tahu bahwa harganya 2,5 juta batu roh. Dan batu itu segera pecah. Tiba-tiba, benda kuning seperti kotoran terungkap. Ya, yang keluar dari batu adalah tumpukan kotoran. Tiba-tiba, aliran udara kuning kotoran memenuhi penonton. Tiba-tiba, mata penonton menatap sekeliling. Sepertiga keheningan, suara kutukan dan ludah ke segala arah bercampur. Bau busuk menyebar dengan cepat, dan memenuhi seluruh area pelelangan. Itu adalah kotoran, pantat besar, tahi. Di atas lapangan, terlalu banyak orang yang muntah. Di kursi, Biyou telah menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan pemberian Ye Chen, dan wajahnya menjadi sangat indah. Tidak sampai sedetik sebelumnya dia benar-benar mengerti arti sapu tangan yang diberikan Ye Chen. Memikirkan hal ini, Biyou tidak lupa untuk melihat Ye Chen di sampingnya, meski sangat malu sehingga membuat pipinya terasa sedikit panas. Rupanya, Ye Chen tidak memperhatikan ekspresi indah Biyou. Dia menutupi mulut dan hidungnya sambil memperhatikan tumpukan besar kotoran dengan penghargaan. Seluruh orang berdiri, menutupi mulutnya, dan berjalan pergi seolah melarikan diri. Ini, ada apa? Lihatlah Newbie pemenang lelang batu itu, dan seluruh orang tertegun di sana, matanya menatap, tampak muram. Baginya, hari ini adalah hari yang sangat berkesan. Dia memenangkan penawaran melawan beberapa orang, tetapi hasilnya sangat sial. Newbie bergemuruh dan hampir pingsan seketika melihat harta di dalam batu adalah tumpukan kotoran. Itu adalah kotoran, dan yang ini akan ditawarkan untuk dilelang. Seketika area pelelangan penuh dengan jeritan. Kotoran. Karena omong kosong itu, adegan itu benar-benar meledakkan area, dan jeritannya kewalahan, membentuk gelombang.
Tetua pelelangan yang tidak bisa mengendalikannya. Dia menjadi tuan rumah acara perjudian batu selama beberapa dekade. Dia juga melihat adegan ini untuk pertama kalinya. Karena omong kosong itu, terlalu banyak orang yang menutupi hidung dan mulut mereka dan berlari ke arah luar. Banyak orang berjalan beberapa langkah dan tidak bisa membantu tetapi meludahkannya, sedemikian rupa sehingga muntah. Pergi, cepat pergi. Orang tua itu buru-buru memerintahkan. Segera, 3 atau 5 orang dari pelelangan dan membungkus tumpukan kemudian menyeret mereka dengan menutupi hidung mereka. Tetua pelelangan tidak diam saja, dan semua bau aroma dihancurkan olehnya, memancarkan aroma yang luar biasa kaya, tetapi inilah masalahnya, dan bau busuk yang tak tertandingi masih gagal menyebar. Acara perjudian dihentikan sementara, dan semua orang diundang untuk beristirahat di kediaman terlebih dahulu. Faktanya, tak perlu dikatakan, pada dasarnya semua orang kehabisan nafas, sehingga area pelelangan menjadi berantakan, dan aliran udara kuning kotoran terbang tak terkendali di udara. Kau sudah tahu sebelumnya, Wu Sanpao dan Tai Yi mengacungkan jempol kepada Ye Chen. Ye Chen melambaikan tangannya dengan bebas, lalu berjalan menuju taman kecil yang disewanya. Di belakangnya, Wu Sanpao dan Tai Yi mengikuti. Ye Chen, batu besar yang dibeli seharga 9 juta batu roh belum dipotong. Tentu juga ingin melihat harta karun seperti apa di batu itu. Segera, ketiganya kembali ke taman kecil, dan Ye Chen dengan sadar menutup gerbang cahaya dengan ketat. Pada titik ini, Ye Chen melambaikan tangannya untuk mengeluarkan batu itu dan membantingnya ke tanah, seluruh taman kecil bergetar sejenak. Kemarilah, aku di sini. Sebelum Ye Chen mulai, Wu Sanpao siap memukul batu dengan parang. Enyahlah. Tai Yi menendang Wu Sanpao pergi, dan kemudian mengeluarkan pisau dapur dari lengan bajunya, dengan seringai di wajahnya, aku yang akan memotong batu. Kamu juga enyahlah. Ye Chen mengutuk, dan melangkah maju, menendang keluar Tai Yi. Segera, Ye Chen berbalik dan mengeluarkan pisau batu, yang panjangnya hanya 5 inci. Ye Chen pertama-tama berdoa kepada para dewa, dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan keras dan memotong sepotong besar batu. Kemudian, gerakannya menjadi sangat cepat, dan lapisan kulit batu dipotong olehnya. Di satu sisi, Tai Yi dan Wu Sanpao menggosok tangan mereka satu per satu. Pada beberapa kesempatan, mereka mencoba datang untuk membantu, tetapi takut akan Ye Chen. Mereka berdiri di sana seperti tiang kayu sampai akhir. Melihat batu besar. Klik, klik. Suaranya tidak ada habisnya. 1, 2, 3. Ye Chen membutuhkan 1/4 jam penuh untuk memotong batu besar. Namun, selama periode ini, tidak ada secercah cahaya di antara batu besar, dan tidak ada penglihatan aneh. Hati Ye Chen bersinar sedikit, dan dia kehilangan kesabarannya. Dia hanya meninggalkan pisau batu dan menepuknya di atas batu. Klik. Tiba-tiba, satu-satunya batu yang tersisa meledak di tempat. Segera, sebuah cahaya meledak ke langit, jatuh ke langit, dan membentuk penglihatan awan di kehampaan. Ada harta. Wu Sanpao dan Tai Yi tampaknya lebih bersemangat daripada Ye Chen, dan sudah bergegas. Di depan mata mereka, harta ini sebesar toples anggur besar. Nah, lebih tepatnya, itu adalah sepotong meteorit. Ini sederhana dan alami, tanpa jejak sihir, tetapi memberikan perasaan yang berat. Melihat ruang di sekitarnya terdistorsi. Apa ini? Ye Chen menatap besi meteorit itu sejenak. Entah bagaimana, melihat meteorit itu,
Ye Chen sepertinya bisa mendengar suara aneh, seperti suara misterius yang membuat pikiran orang tenang. Apa ini? Wu Sanpao dan Tai Yi juga menggaruk-garuk kepala, dan bahkan Tai Yi, yang selalu tahu segalanya, tidak mengetahuinya. Kakek naga, kemarilah untuk melihat apa ini. Tak berdaya, Ye Chen menggunakan hubungan antara tubuh utama dan avatarnya untuk memanggil kakek naga jauh dari dunia bawah tanah sekte Zhengyang. Jika dia bahkan tidak mengetahuinya, maka dia benar. Aku jarang tidur, dan kau membangunkanku. Segera, suara yang terlalu ganas dan kuno terdengar, pertama menguap, dan kemudian tampak malas pada 9 avatar Ye Chen. Ayo, lihatlah aku beli ini dengan 9 juta roh. Ye Chen mendesak. Apa yang terjadi? Kakek naga meregangkan pinggang, dan dua mata naga besar menatap 9 avatar Ye Chen sejenak, tampaknya mampu melewati 9 avatar dan melihat potongan besi di taman kecil. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Kakek naga buru-buru bertanya. Ye Chen berkata, aku membelinya. Beli. Ekor naga besar bergoyang keras, dan berkata dengan cepat, di mana kamu membelinya? Aku akan membelinya lagi dengan harga 2 kali lipat. Ye Chen berteriak, untuk benda ini, harganya 9 juta roh dan kehilangan segalanya sehingga menjadi miskin. Kakek naga berkata, apakah kamu tahu apa ini? 9 juta? Tidak ada apa-apanya, potongan besi ini sangat berharga. 900 juta pun takkan bisa mendapatkannya. Setelah mendengarkan kakek naga, Ye Chen sangat terkejut dan 900 juta tidak bisa membeli sepotong besi ini. Itu tak ternilai harganya. Lalu apa-apaan itu? Meskipun kepalanya pusing, Ye Chen tidak sabar untuk bertanya. Ini besi surgawi, kakek naga mengucapkan kata demi kata. Ye Chen berkata, seberapa berharganya hal semacam ini? Kakek naga memarahi, bocah kentut, itu adalah ciptaan surgawi, ini besi yang legendaris, berubah dari esensi langit dan bumi, menyerap matahari dan bulan, dan menjadi besi berdarah melalui perubahan tahun-tahun tanpa akhir. Bahkan jika aku adalah pemimpin tertinggi klan naga, aku telah mencari di semua langit dan bumi di masa lalu untuk menemukan besi ini. Selain kengerian, wajah Ye Chen menjadi sangat gembira. Di dunia kultivator, alat spiritual mudah dimurnikan, dan besi dewa sulit ditemukan. Di dunia ini, mereka yang menggunakan alat spiritual sangat banyak. Dari mana kamu mendapatkannya? Kakek naga menatap 9 avatar Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen menjawab, aku mendapatkannya di perjudian batu, aku mendengar bahwa batu-batu itu semuanya dikirim dari 100.000 gunung dasan, aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan besi surgawi ini. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan menjawab dengan jujur, dan dia juga ingin menanyakan beberapa rahasia tentang 100.000 pegunungan dari kakek naga, bahkan besi surgawi ada di sana. 100.000 gunung. Di sini, kakek bergumam, dan berkedip dengan mata yang tidak pasti. Aku belum mendengarnya. Kakek naga menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku baru saja ditekan oleh Xuan Chen tak lama setelah itu baru membangunkan pikiranku sendiri. Lalu aku hanya tahu sedikit tentang dataran Chu. Aku akan ke sana. Ye Chen menyeringai. Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen, dan kemudian mengatakan sesuatu yang berarti, wah, kamu juga harus membuat senjata spiritual, besi surgawi yang hebat ini, adalah besi tiada tandingannya antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi.